Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman dan Islam atau nikmat sehat walafiat. Sehingga hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka berpikir bersama dan mencari solusi masalah demi kemajuan Indonesia. Semuanya tak lain tak bukan adalah campur tangan Tuhan. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar isu, apalagi hanyalah narasi belaka. Kita sudah menyaksikan bersama dari media massa, media elektronik, dan dari sumber yang lain bahwa terorisme saat ini terjadi. Anda sekalian tahu ISIS, Islamic State in Iraq and Syria. Berapa korban yang meninggal tanpa alasan yang jelas. Ironi, mereka mengatasnamakan agama. Belum lagi Arab Saudi dan Yaman, dan banyak lagi di Timur Tengah. Saya tak akan membahas panjang lebar masalah demikian. Yang jelas banyak ibu dan anak-anak tak berdosa juga menjadi korbannya. Hadiri yang saya hormati, terorisme atau radikalisme di mana secara harfiah itu dinyatakan dengan perbuatan yang menggambarkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital, baik dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, dan mempunyai motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Berbagai macam tindakan ini tidak serta merta sudah dalam bentuk kekerasan yang sifatnya membahayakan, akan tetapi ada levelnya, dan leveling inilah barangkali peran bapak-bapak selaku tokoh masyarakat tentang bagaimana mencegah hal demikian. Kita harus memahami seperti apa pergerakan atau tingkatan dari kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan atau teroris yang bisa dianalisa ciri-cirinya. Yang pertama, melakukan rekrutmen siapa saja yang akan menjadi anggota. Hal itu dilakukan melalui pendidikan dan masuk pada wilayah pendidikan, biasanya di perkotaan, bisa akar rumput masyarakat atau kelas bawah. Mereka melakukan kaderisasi, indoktrinasi terhadap konsep yang berbeda dibandingkan dengan filosofi maupun konsep ideologi yang benar, terutama dalam hal agama yang perlu kita waspadai. Mereka sudah mulai muncul apa yang disebut dengan perang pemikiran, mencoba memulai mempengaruhi orang lain yang tidak sejalan untuk melakukan pecah belah dengan diskusi, forum, dan sebagainya untuk bisa menerima konsep yang sudah mereka tawarkan. Melakukan perjuangan politik, mereka sudah terang-terangan melakukan langkah-langkah berani, melakukan mobilisasi massa, melakukan demonstrasi, menyebarkan fitnah, menyerang pemerintah secara legal, formal, bahkan melakukan perjuangan bersenjata atau sudah mempunyai kekuatan militer. Yang kelima tahapannya adalah melakukan kekerasan masyarakat yang mereka timbul dari adanya keresahan masyarakat. Dan yang terakhir, langkah yang mereka bisa lakukan itu adalah melakukan pengambilan kekuasaan negara, contohnya seperti yang dilakukan oleh PKI dan HTI. Cari langkah-langkah yang mereka lakukan ini, sifat mereka adalah laten, bisa saja ada tetapi tidak aktif, dan inilah barangkali peran dari saudara selaku tokoh masyarakat yang akan memberikan pandangan atau ajaran ideologi, terutama kaitan agama dengan kenegaraan secara tepat kepada anggota masyarakat kita, sehingga kita bisa mengenali ada di antara mereka yang menjadi inti yang kita sebut sebagai ring 1, yaitu sebagai pusat gerakan radikalisme atau kelompok inti yang menjadi aktor intelektual atau otak di balik gerakan dan persebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai sesungguhnya. Kemudian yang disebut ring 2, ada yang disebut dengan kelompok militan, yaitu eksekutor aksi terorisme, baik yang berada di garis depan maupun sebagai perangkat pelaksana. Ada juga ring 3, kelompok militan biasanya sudah terlatih dan dipersiapkan untuk melakukan berbagai aksi yang menggambarkan teror yang akan mereka laksanakan. Yang berikutnya mungkin bukan masuk dalam kelompok militan tetapi menjadi kelompok pendukung.
yaitu individu yang secara sukarela menyediakan sarana untuk mendukung. Dalam hal ini biasanya dalam operasi-operasi yang dilakukan bersama, biasanya antara TNI dan Polri, mendiagnosa sejauh mana mereka terpapar paham tersebut. Yang keempat, kalau kita coba kelompokkan, yaitu kelompok simpatisan yang berpotensi mendukung gerakan terorisme namun tidak terlibat aksi teror yang sudah mulai terpengaruh. Pemikirannya yang berikutnya adalah lapisan terluar adalah masyarakat yang rentan. Mungkin saja ini akan menjadi sasaran radikalisme. Dengan pemahaman tentang bagaimana tahapan secara umum yang tadi saya sampaikan, kiranya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman memahami langkah-langkah mereka mulai dari rekrutmen sampai melakukan tindakan untuk mengambil alih kekuasaan negara yang sah. Berikut mengenali mereka berdasarkan kelompok-kelompok, berdasarkan kedekatan dalam pelaksanaan kegiatan radikal, atau kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preemptif dan preventif. Untuk itu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita perlu bersama-sama untuk mengawasi dalam rangka menjaga NKRI, di mana salah satu tujuan utamanya pembentukan negara adalah untuk menciptakan law and order, ada ketertiban umum, dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, janganlah kita terbelenggu dalam sebuah tema atau narasi pada sebuah zona dangkal. Artinya jangan kita langsung ikut pada kelompok apapun yang dikit-dikit agama jika belum tahu latar belakang mereka. Bukankah di Indonesia cara hidup beragama memiliki kosois sendiri dan model tersendiri, tanpa meninggalkan pakem syariah yang menjadi pokok orang beragama? Setidaknya kita bisa meraba dan merasakan mana yang radikal dan mana yang benar-benar membawa kedamaian dan pendekatan budaya. Salah satu hal yang efisien menangkal radikalisme tersebut yang mereka pahami. Karena Bhinneka Tunggal Ika, karena Pancasila, karena NKRI tidak menerima itu, dan itu bukan produk Indonesia yang ramah, damai, saling berdampingan. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memajukan Indonesia sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, didik keluarga kita, dan proteksi mereka dari arus radikalisme dan terorisme. Setidaknya kita tidak salah gaul. Gambaran yang jelas adalah cari pergaulan ala Indonesia dengan budayanya yang luhur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.